Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, saya Diki Palwasandi, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 142 Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pandangan Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1. Pada refleksi kali ini, kita mulai dengan peta konsep. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Kemudian, pada presentasi kali ini, terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan memberikan ilmu dan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berbeda dengan pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sekarang kita masuk pada pertanyaan pemantik pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan di kelas adalah pembelajaran yang konvensional, di mana saya hanya melakukan transfer materi, hanya mementingkan ketuntasan materi, serta penilaian fokus pada kognitif tanpa memahami karakteristik peserta didik. Selain itu, sebelum mempelajari materi 1.1, pembelajaran yang saya terapkan masih bersifat teacher center, di mana guru merupakan pusat pembelajaran. KKM sebagai penentu keberhasilan, fokus pada ketercapaian materi dan hanya menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya menyadari jika sebagai guru kita harus melakukan pembelajaran yang menyeluruh, di mana kita harus memperhatikan berbagai macam aspek dalam pembelajaran. Di antaranya aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya, sehingga tercipta suasana belajar yang berpusat pada murid atau student center. Pandangan Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan saya pada istilah baru, yakni menghamba pada murid. Maksud menghamba pada murid ini yaitu yang pertama, kita sebagai guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dalam menghadapi murid. Kedua, kita harus memahami seluruh karakteristik siswa kita. Ketiga, kita harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan keempat, kita harus menggunakan aspek sosiokultural untuk menebalkan laku dan potensi murid-murid kita. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan
lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar kelas saya menjadi lebih baik, terdapat beberapa hal yang akan segera saya terapkan di kelas, yakni yang pertama, merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa agar tercipta suasana belajar yang berpusat kepada siswa. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdasarkan pembelajaran sesuai dengan abad 21, yakni kolaborasi, kritis, komunikasi, kreatif, inovasi, dan senantiasa menggunakan teknologi informatika dalam pembelajaran. Selain itu, saya akan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana ada 3 filosofis yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Suntulodo. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Ketiga, Tutwuri Handayani. Maknanya adalah Ing Ngarso Suntulodo, sebagai guru kita harus memberikan teladan dan contoh kepada siswa. Ing Madya Mangunkarso, kita sebagai guru hendaknya mampu memotivasi siswa dan membangun semangat belajar siswa untuk terus belajar. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Sebagai guru, hendaknya kita senantiasa memberikan dorongan agar siswa termotivasi untuk terus belajar dan berinovasi. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pandangan Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.